Ada banyak cara Tuhan memanggil seseorang untuk bisa hidup bertakwa. Apa artinya bertakwa? Takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhkan segala larangannya. Dan takwa juga mempunyai makna keinsyafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Karena itu, bertakwa sebenarnya bicara tentang sebuah hubungan yang makin dekat dengan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan bisa panggil lewat berbagai macam jalur dan berbagai macam cara. Ada lewat masa-masa sukacita, bersyukur, orang menjadi bertakwa, tetapi ini sesungguhnya jarang. Banyak kali justru Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi bertakwa hidupnya adalah malah melalui masa-masa sungkawa, masa-masa sedih, masa-masa hancur dan pedih hidupnya. Dan masa sungkawa itulah sebenarnya masa di mana orang sedang terpuruk dalam duka cita, mungkin karena perkabungan, dan sungkawa juga karena kegagalan, kesedihan hati yang karena gagal di dalam segala usaha atau upaya yang sudah dilakukan, atau kegagalan-kegagalan bentuk lain yang membuat hati menjadi sungkawa atau bersedih. Dan karena itu, biasanya kalau orang sedang bersungkawa atau mengalami masa sedih, kita selalu menghibur agar dia bisa tertawa kembali, bergembira. Tetapi cara Tuhan justru memakai sungkawa bukan untuk sekedar orang mengganti ratap tangis menjadi tawa, tetapi mau mengganti sungkawa itu menjadi takwa, makin dekat dengan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan, kembali inspirasi dari kisah seorang hamba Tuhan yang mengalami kehancuran habis-habisan di masa perjanjian lama, yaitu Ayub. Ayub pasal 16 ayat 2-5 lalu 20-21, saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Semuanya itu telah kudengar dan kuketahui. Ternyata kalian penghibur yang mengecewakan. Kalian bukan meringankan, melainkan menambah berat bebanku. Apakah kalian tidak mau segera menghentikan segala omong kosong itu? Apakah yang mendorong kalian untuk mengecam aku tanpa henti-hentinya? Aku pun dapat mengoceh seperti kalian. Seandainya kalian ada di tempatku dan aku di tempat kalian, aku dapat melontarkan kecamanku terhadap kalian dan menggeleng-gelengkan kepalaku melihat kalian. Tapi aku tidak akan berbuat yang demikian. Aku akan bicara untuk menguatkan kalian. Aku akan berusaha meringankan beban kedukaan kalian. Kawan-kawanku mengejek aku, tetapi aku mencucurkan air mataku di hadapan Allah, sambil mengharapkan agar ada yang mau membela perkaraku, sebagaimana orang akan membela sahabatnya. Ungkapan Ayub ini adalah setelah panjang lebar sahabat-sahabatnya menghibur dia di masa duka cita dan kabung yang penuh dengan sungkawa. Hatinya hancur. Dan teman-temannya yang semula memang di hari-hari awal perkabungannya menemani tanpa bicara, setelah itu mereka mencoba menghibur dengan berbagai macam cara terhadap Ayub. Tetapi semua penghiburan mereka sesungguhnya serba terbatas dan sangat mengecewakan. Kenapa? Karena di dalam penghiburan mereka, yang juga penghiburan dari manusia umumnya, bukan bicara tentang bagaimana mendorong orang bersemangat lagi dalam keterpurukannya, tetapi malah memojokkannya dengan menghakimi, menyalahkan, mendakwa, seolah penderitaan Ayub itu karena Ayub melakukan sebuah dosa besar. Dan Ayub diposisikan sebagai orang yang terdakwa, bersalah, dan harus bertobat. Inilah sebenarnya intisari dari penghiburan sahabat-sahabat Ayub, yang sangat mengecewakan, bahkan membuat Ayub tambah terpuruk, dia terpojok, dan ini menyebabkan nelangsa dan sungkawa di dalam dirinya makin membumbung tinggi. Sampai Ayub mengatakan, kalian bukan meringankan, melainkan menambah berat bebanku. Dan Ayub sempat menegur,
Mengatakan, kenapa engkau mengatakan omong kosong itu, mengecam aku habis-habisan, mengoceh dan melontarkan kecaman terhadapku. Ayub mengatakan, kalau aku ada di dalam posisimu, mungkin aku akan melakukan yang sama, tapi aku tidak akan melakukan itu untuk kalian. Aku akan menguatkan, aku berusaha meringankan beban kedukaan. Apa yang Ayub katakan sebenarnya itu yang dia harapkan sahabat-sahabatnya membantu meringankannya, membantu menguatkannya lagi. Tetapi yang terjadi, dia diejek oleh kawan-kawannya. Sampai dikatakan, kawan-kawanku mengejek aku, tapi aku mencurahkan air mataku di hadapan Tuhan sambil berharap ada yang membela perkaraku sebagaimana orang membela sahabatnya. Ayub merasa dirinya tidak dibela saat dimana dia hancur-hancuran, malah dia dicela habis-habisan oleh kawan-kawannya. Dan inilah sebenarnya mau memberitahu kepada kita tentang penghiburan manusia yang bisa saja penuh dakwaan, penyalahan, memojokkan, dan mengatakan segala derita kita karena salah kita, segala kehancuran kita adalah karena kebodohan kita, dan lalu membuat hidup menjadi makin kecewa, bukan terhibur. Inilah penghiburan dari manusia, serba terbatas. Penghiburan yang mungkin maksud teman-temannya itu mau membawa Ayub dari masa sungkawa menjadi penuh tawa kembali. Tetapi rupanya tidak itu yang terjadi. Yang terjadi, Ayub makin hancur-hancuran dalam kecewa. Tetapi penghiburan yang dari Tuhan jelas berbeda. Saat di dalam Ayub digambarkan bagaimana penghibur atau kawan-kawan Ayub yang mencoba menghibur itu mengecewakan, justru mau beritahu kepada kita memang tidak ada satupun penghiburan dari manusia yang tidak membuat kecewa. Kenapa? Karena serba terbatas. Kata-kata manusia yang mencoba mendorong, menyelami perasaan orang lain, bisa jadi itu hanya sambil lalu dan sekedar asal bunyi tanpa berempati dan ikut merasakan apa yang dirasakan. Ayub butuh empati. Ayub butuh kekuatan dan bukan sekedar orang yang mengaku kawan sejati tetapi tidak punya empati kepadanya. Dan Ayub datang kepada Tuhannya. Dia minta dibela walaupun dia dicela. Dan akhirnya kita lihat bagaimana kisah Ayub yang memang penghiburan dari sahabat-sahabatnya tidak membangunkan lagi semangat dia. Tapi penghiburan dari Tuhan itu yang mengubahkan dia. Mengubah sungkawa kesedihan hatinya itu menjadi takwa. Dan mengubah juga jemawanya atau kepongahan hatinya itu menjadi kerendahan hati untuk tetap patuh kepada Tuhan, untuk tetap insyaf mengikuti Tuhan, untuk tetap makin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Inilah karya penghiburan Tuhan buat manusia yang mengubah sungkawa, duka cita kita menjadi takwa, menyembah Tuhan lebih lagi, makin dekat kepada Tuhan lebih dalam lagi. Mengubah jemawa segala kesombongan dan kepongahan kita menjadi sebuah kerendahan hati untuk tunduk, menyembah, dan tetap hidup berserah kepada Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan Sang Penghibur itu. Kalau beberapa hari lagi kita akan menjelang masa turunnya Roh Kudus, Roh Penghibur itu, biar hari ini kita perlu punya sebuah asumsi dasar yang penting bahwa penghiburan yang kita butuhkan bukan dari manusia yang serba penuh dakwa dan buat kecewa, tapi penghiburan yang dari Tuhan yang ubah sungkawa dan jemawa kita menjadi takwa kepadanya. Selamat memberi diri dihiburkan oleh Tuhan dan selamat mengandalkan penghiburan dari Tuhan yang kekuatannya kita butuhkan setiap hari, setiap saat. Dalam masa-masa di mana kita melalui jalan yang penuh tantangan, Tuhan akan terus beserta dengan kita. Sandarilah Dia dan berilah dirimu dikuatkan olehnya. Amin.